Yesaya 38 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahas akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Hizkia diangkat menjadi seorang raja pada waktu dia berusia 25 tahun, dan dia menjadi raja selama 29 tahun. Saat dia menjadi raja, dia hidup sangat setia kepada Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan itu yang dilakukannya. Dan dia adalah seorang raja yang sangat tegas, disiplin, dan semua yang dilakukannya sesuai dengan perintah Tuhan, dan apa yang dia lakukan selalu dia bertanya kepada Tuhan. Pada saat itu dia mengalami suatu penyakit Nabi Yesaya, karena waktu zaman kepemerintahannya itu ya Yesaya adalah seorang nabi, kemudian diutus oleh Tuhan untuk pergi kepada Hizkia untuk menyampaikan bahwa ya udah Hizkia akan mati. Dan pada waktu mendengar hal itu, Hizkia tidak melawan. Dia tidak mau mengatakan bahwa enggak bakal, saya akan cari dokter dan sebagainya. Di saat itu apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia setelah dia mendengar berita itu? Yang dia lakukan adalah berdoa untuk minta pertolongan daripada Tuhan. Dan pada saat dia berdoa, yang kita lihat di sini, dia berdoa dengan sepenuh hati dan menyerahkan semua kepada Tuhan. Ya, jadi dia tidak bersungut. Ya, dia menangis tapi bukan menangis cengeng. Ya, tapi dia menangis karena mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan tentang berita yang sudah dia dengarkan, yang menurut dia bahwa masih banyak hal yang dia mau lakukan untuk keselamatan bangsanya. Dengan doanya maka Tuhan mendengar doanya. Nah, sekarang kita bertanya, kenapa ya Tuhan begitu cepat menjawab doanya? Kita kadangkala sudah berkali-kali berdoa kok nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Raja Hizkia tidak meminta kepada Tuhan, Tuhan saat ini saja aku bisa sembuh. Ya, minta tolong. Tidak. Tetapi memang benar-benar dia berserah kepada Tuhan
Dan pada saat itu ya dia merasa bahwa ya inilah yang diperbuat oleh Tuhan, bahwa dia akan mati. Oleh karena itu dia menyerahkan semua kehidupannya. Doanya sudah didengar oleh Tuhan dengan memperpanjang umurnya dan diberi kesembuhan dari penyakitnya. Hizkia hanya berserah. Dia enggak meminta Tuhan, jangan ambil dulu hidup saya. Tidak, dia hanya berserah kepada Tuhan. Tetapi ternyata apa yang diberikan oleh Tuhan lebih dari apa yang dia minta dari doa. Aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Ya. Itu dalam doa Hizkia nggak minta. Tetapi ternyata bahwa Tuhan memberikan lebih dari apa yang dia doakan. Bukan hanya dirinya yang diberkati oleh Tuhan, tetapi juga kota. Kalau kita mau berdoa, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Semua apa yang menjadi beban hidup kita. Kemudian yang kedua, minta ampun sama Tuhan kalau kita sudah berbuat dosa. Dalam mengungkapkan doa, Tuhan tidak melarang dengan bahasa apapun yang kita sampaikan. Tetapi Tuhan melihat hati. Hati yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus yakini dan kita imani bahwa apa yang Tuhan akan berikan itu yang terbaik buat kita lakukan. Marilah kita berserah terus kepada Tuhan. Jangan lupa selalu berdoa. Ya, bangun tidur mengucap syukur. Jadi kalau kita berdoa kita mengucap syukur. Waduh, bagaimana saya mau mengucap syukur? Orang masalah saya banyak. Doa itu adalah nafas kehidupan. Setiap kita bernafas itu adalah doa. Makanya apa yang kita ucapkan, kalau kita berbicara kan butuh udara dari dalam untuk kita sampaikan. Jadi apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Kalau berdoa, jangan seperti orang Farisi yang munafik. Artinya jangan ada dosa, jangan ada yang mengganjal hati kita atau akar pahit yang ada di dalam hati kita, kemudian kita berdoa. Pada saat Tuhan Yesus mau memberi makan 5.000 orang, ikannya hanya 2, rotinya hanya 5. Yang mau makan 5.000 orang. Mengucap syukur dengan roti yang 5 biji dan 2 ekor ikan. Nah, setelah mengucap syukur dan meminta berkat, ternyata 5 ketul roti dan 2 ekor ikan bisa, malah lebih. Jadi pada saat selesai makan, yaitu kita tahu semua ceritanya, pada saat selesai makan, ya ternyata banyak kelebihan-kelebihannya. Nah, itu kita bisa baca di dalam kitab Matius 14 ayat 19 ya. Jadi bersyukur apa adanya. Jangan nanti bersyukur kalau misalnya wah ada kelebihan. Enggak, apa yang ada. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Setiap kita melakukan sesuatu, kita berdoa. Jangan nanti ada masalah baru berdoa. Jangan nanti ada banyak berkat yang diterima, dapat duit, dapat apa, baru bersyukur. Ya. Tetapi Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa kapanpun kita bersyukur, kapanpun kita bisa meminta. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi kita harus berimankan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Dia pasti akan menolong. Jangan ragu-ragu. Jangan pada saat berdoa, setelah selesai berdoa, Tuhan menolong enggak ya? Ya kadang-kala kita seperti itu. Akhirnya kita mengeluh. Saya udah berdoa tapi benar enggak Tuhan menolong? Ya. Itu adalah sesuatu hal yang ya terlihat bahwa hati kita tidak sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan.
Oleh karena itu kalau kita berdoa, penyerahan. Mari kita lihat dalam kitab Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, ya. Jadi sambil berdoa kita berjaga dan berdoa. Karena dengan doa kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Marilah kita selalu berdoa, berserah kepada Tuhan, dan kita serahkan semua persoalan-persoalan kehidupan kita, baik persoalan pribadi, persoalan keluarga, persoalan dengan orang lain, dengan masyarakat sekitar. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menjawab. Kapan waktunya, itu kita serahkan semua kepada Tuhan. Kita harus sabar menunggu jawaban Tuhan, dan ingat bahwa sebagaimana Hizkia, pada saat dia menyerahkan kepada Tuhan, hatinya bersih. Oleh karena itu, mari kita bersihkan hati kita untuk meminta apa yang kita butuhkan kepada Tuhan. Amin.